Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan karunia, taufik dan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjadi contoh suri tauladan dan uswah kita dalam segala segi kehidupan. Kemudian tidak lupa pula khatib melalui mimbar ini mewasiatkan pertama kali untuk diri pribadi khatib, kemudian untuk jemaah sekalian, untuk kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya semampu kita dan menjauhi larangannya, karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal untuk kita bawa di kehidupan akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini kita berada di ambang pintu gerbang bulan suci Ramadan, tinggal menunggu hitungan hari insyaallah, maka kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini. Karena kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan itu merupakan karunia dan anugerah dari Allah semata, serta merupakan nikmat yang begitu besar dan berharga. Bagaimana tidak, Ramadan adalah bulan yang bertaburan fadilah, keutamaan dan kemuliaan. Ramadan adalah sayyidus syuhur, pemimpin bulan-bulan yang ada. Banyak keutamaan di bulan suci Ramadan yang tidak Allah berikan di selain bulan suci Ramadan. Maka kedatangannya perlu untuk kita sambut dengan persiapan yang cukup serius. Tentunya kita ketika melihat mereka, generasi para salafun saleh, generasi terbaik umat ini dari para sahabat dan para ulama terdahulu, mereka benar-benar memberikan perhatian yang besar sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kita akan mendapatkan fakta-fakta yang akan menegur kesadaran kita akan betapa penting dan mulianya bulan suci Ramadan. Karena Ramadan bukan hanya tamu dadakan. Ramadan di sisi mereka adalah kekasih yang dinanti dan dirindukan kehadirannya, sehingga mereka memiliki persiapan yang sangat matang, bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya sepekan dua pekan, bahkan berbulan-bulan sebelumnya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya yang legendaris Lataif Al-Ma'arif, beliau menukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Yahya, yang bernama Mu'alla bin Al-Fadl.
Beliau pernah mengatakan bahwasanya para ulama terdahulu, para sahabat terdahulu, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tsumma yad'unahu sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Kemudian 6 bulan kemudian setelah Ramadan mereka berdoa terus agar Allah menerima semua amal soleh yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan ini memberikan isyarat kepada kita bahwa mereka para sahabat generasi terbaik umat ini dahulu 1 tahun kalender Hijriyah mereka menjadikan siklusnya berporos pada bulan Ramadan, sehingga kehidupan mereka terbagi menjadi 2 bagian. Kehidupan 6 bulan pasca Ramadan mereka isi dengan sifat khauf, sifat takut, cemas bahwa apa yang mereka kerjakan di bulan suci Ramadan apakah diterima atau justru ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bulan Syawal sampai Rabiul Awal mereka berdoa terus semoga Allah menerima amal soleh yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian setelah Rabiul Awal sampai bulan kita ini bulan Sya'ban, mereka terus memanjatkan doa agar diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua ini mereka mengedepankan sifat ar-raja, berharap kepada Allah diberikan umur yang panjang supaya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Maka pada kesempatan kali ini khotib akan menyampaikan beberapa di antara persiapan dalam menyambut bulan Ramadan. Tentunya hanya sebagian kecil saja dari amalan-amalan yang dianjurkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, persiapan pertama kali yang kita siapkan kathratud du'a. Banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah agar kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita dibantu melakukan amal soleh di dalamnya dan Allah menerima amalan kita. Di sana ada salah satu doa yang indah dari seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Doa yang ringkas, pendek, mudah dihafal. Beliau rahimahullah mengatakan, Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan, wa sallim Ramadan li, sampaikanlah ia kepadaku, wa tasallamuhu minni mutaqabbala, dan terimalah ia dariku dengan sebenar-benarnya penerimaan. Makna dari doa ini, Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah, sampaikan aku dalam kondisi selamat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga ketika Ramadan datang kita meminta al-afiyah, keselamatan, sehat fisik kita, tidak diuji dengan penyakit-penyakit yang berat. Begitu juga sehat hati kita dari segala macam penyakit-penyakit yang mengotori hati, iri, dengki, hasad. Begitu juga kita masuk bulan suci Ramadan tidak membawa dosa dan maksiat, yang ini semua akan menjadi sebab kita berat, sebab kita malas dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Berikutnya kita berdoa juga diberikan kesempatan, situasi kondusif di bulan Ramadan sehingga tidak terlalu tersibukkan dengan urusan dunia ketika bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, wasallim Ramadan li, ya Allah, sampaikanlah ia kepadaku. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar menjaga puasa kita dari segala yang merusak dan mencoreng pahala puasa tersebut. Wa tasallamuhu minni mutaqabbala, dan terimalah dari kami seluruh ibadah yang kami lakukan di bulan suci Ramadan. Maka ini yang pertama, perbanyaklah doa ini dari sekarang di dalam sujud kita. Yang kedua, kathratus shadaqah, perbanyak sedekah, terutama bagi mereka yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sahabah minhum Khalifat Rasul Utsman bin Affan wa Anas bin Malik yukhrijuna zakat amwalihim fi Sya'ban. Dahulu para sahabat itu sengaja mengeluarkan zakat hartanya dalam kurun 1 tahun. Mereka memilih di bulan Sya'ban. Di antaranya sahabat Utsman bin Affan, sahabat Anas bin Malik, musa'adatan lil fuqara wal muhtajin, dengan niat yang mulia membantu orang-orang yang membutuhkan, minimalnya supaya fakir miskin memiliki bekal
Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Kana al-muslimun idza dakhala Sya'ban akhraju zakata amwalihim taqwiyatan li dha'ifihim." Bahwasanya dahulu kaum muslimin, artinya para sahabat dahulu, ketika memasuki bulan Sya'ban, mereka mengeluarkan zakat harta mereka sebagai penguat bagi orang-orang lemah agar dapat menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, tentunya kita memulai tilawah qiraatul Quran dari sekarang. Memperbanyak membaca Al-Quran dari sekarang. Seorang tabi'in yang bernama Habib bin Abi Thabit rahimahullah, ketika masuk bulan Sya'ban, beliau mengatakan, "Hadza syahrul qurra." Ini adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan tabi'in yang lain lebih lagi. Wa kana Amr bin Qais Al-Mula'i sampai ketika masuk bulan Sya'ban sampai menutup perniagaannya wa tafarraq li qiraatil Quran, dan menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Tentunya ini perkara yang berat. Apakah tidak cukup Allah berikan kepada kita 11 bulan untuk mencari dunia, lalu Allah berikan hadiah 1 bulan untuk kita memperbaharui lagi iman kita. Allah berikan begitu banyak karunia di dalamnya, kita lalu sama kita jadikan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya. Sehingga mereka para ulama terdahulu, mereka memperbanyak membaca Al-Quran sebelum Ramadan. Tujuannya apa? Memanaskan lisan agar ketika masuk bulan Ramadan lisan kita ini tidak kaku. Ada satu analogi tentang pertanian yang sangat relevan yang diucapkan oleh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah ketika beliau mengatakan syahrul Rajab syahruz zar. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Wa syahru Sya'ban syahrus saqi. Dan bulan Sya'ban bulan mengairi. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar. Dan bulan Ramadan bulan untuk memanen tumbuhan tersebut. Analogi sederhananya, bagaimana kita bisa memanen padi, memanen di bulan Ramadan kalau kita tidak tabur benih sebelumnya di bulan Rajab, lalu tidak kita airi sebelumnya di bulan Sya'ban? Bagaimana kita bisa khatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan kalau bulan Sya'ban saja mushaf kita masih berdebu? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakun alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan ini bukan pembatasan, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahr illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh, 29-30 hari, kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahril aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah aku melihat beliau memperbanyak puasa sunnah di 1 bulan melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh suri teladan kita, mayoritas bulan Sya'ban beliau isi dengan puasa sunnah. Para ulama menyebutkan di antara hikmah mengapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama, kita ketahui bersama dalam hadis yang mungkin sudah sering kita dengar, bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal kita yang ada dalam kurun 1 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Bulan Sya'ban bulan di mana amalan diangkat, amalan 1 tahun diangkat menuju Rabbil Alamin, maka aku senang apabila amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Yang kedua, Sya'ban bulan yang paling dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana ahabbu syuhuri ila Rasulillah an yasumahu Sya'ban
thumma yasiluhu bi Ramadan. Bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, hikmah yang disebutkan kata Imam Ibnu Rajab, puasa Sya'ban bimanzilati sunanir rawatib ma'al faraid qablahu wa ba'dah. Puasa Sya'ban ini kedudukannya seperti salat sunnah rawatib pada salat wajib, salat fardu yang tujuannya menutupi celah dan kekurangan yang ada pada puasa Ramadan. Sehingga puasa Sya'ban adalah qobliyahnya dan puasa sunnah Syawal adalah ba'diyahnya. Yang keempat, kata Ibnu Rajab, siyamuhu katamrin ala siyam Ramadan. Puasa sunnah di bulan Ramadan ini seperti warming up, seperti pemanasan sebelum kita masuk puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga ketika kita sudah latihan, ketika masuk bulan Ramadan kita tidak kaget. Fayadkhulu fi siyam Ramadan biquwwatin wa nasyab. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan dia dalam kondisi kuat, dalam kondisi rajin, langsung gaspol. Maka ini diantara hikmah yang disebutkan. Intinya rangkumannya, berapa perkara yang perlu untuk kita mulai dari sekarang. Yang pertama, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi yang memiliki kelebihan rezeki, cek dompet Anda, sisihkan harta untuk membantu para fuqara dan para masakin di bulan Sya'ban, terlebih lagi di bulan Ramadan. Yang ketiga, mulai buka mushaf walau satu halaman sekali dalam sehari, tidak lebih 10 sampai 15 menit. Namun ini sudah melatih lisan kita agar tidak kaku. Dan yang selanjutnya melatih mulai berpuasa, mungkin mulai puasa Senin Kamis. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita taufik pertolongannya untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam kondisi afiat. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengerjakan amal-amal soleh di dalamnya, dan Allah terima amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Fa ya ayyuhal muslimun, اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.